Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Generasi Bernama. Oke, tim Generasi Bernama kali ini hanya ada Mas Kus ya. Tapi nggak apa-apa karena tim Generasi Bernama semuanya terkendali dan dikondisikan sesuai peranannya sehingga ini videonya bakal efektif. Oke, sebelumnya aku kenalin dulu. Aku tuh sebenarnya Aditya Dharma Agung ya. Tapi namaku di kamera ini atau di depan layar atau di atas panggung itu Aditya Bernama. Jadi aku udah ada gelar CHCHT itu sebagai ahli hipnoterapis yang ada di klinik hipnoterapi Rumah Hipnoterapi Mojokerto. Itu. Oke, kita lanjut aja ke konten Generasi Bernama ini. Oke Mas Gus, pertanyaannya. Oh itu Mas, ada curhat nih dari teman-teman Generasi Bernama. Oke, nggak apa-apa. Kumpulkan aja semua curhatannya. Kita jawab satu persatu, kita telisik. Oke, curhat yang pertama, bagaimana cara bangkit dari keterpurukan padahal sudah beli buku dan melihat video motivasi, tapi tidak membuat diri saya berkembang lebih baik. Oke, sebenarnya kalau misalnya kalian mau bertumbuh sama berkembang, itu sebenarnya nggak butuh motivasi gitu. Bedakan antara orang yang menang sama orang yang kalah. Itu dua hal yang berbeda ya. Orang yang kalah itu butuh motivasi, sedangkan orang yang menang itu hanya menikmati. Contoh, misal dalam pertandingan bulu tangkis dalam kejuaraan gitu ya. Kalau misalnya aku kalah itu perlu motivasi untuk bangkit dari kekalahan karena kekalahan itu nggak enak teman-teman. Ya, teman-teman tongkrongan ini harus paham. Kalau kamu kalah itu butuh motivasi. Sedangkan kalau kamu menang itu ya hanya sedang menikmati euforianya atau mungkin menang ya biasa aja gitu loh. Hanya ya sudah gitu aja gitu loh kalau menang. Nah, sedangkan menang sama kalah, kalau kalian mau bangkit sama diri kalian untuk menjadi versi terbaik kalian, itu sadari dulu apakah kalian itu kalah sama diri kalian sendiri atau menang sama diri kalian sendiri. Kalau kalian kalah sama diri kalian sendiri, yang kalian butuhkan adalah bukan buku motivasi atau video-video tentang pembangkit semangat, enggak. Yang kalian butuhkan adalah disiplin diri dengan cara mapping. Ya, mapping bentuk rutinitas, ngubah kebiasaan jadi versi terbaiknya, punya tujuan. Bedakan orang yang punya motivasi sama orang yang punya tujuan itu udah beda. Orang yang punya motivasi belum tentu punya tujuan. Orang yang punya tujuan pasti punya motivasi dari dirinya sendiri. Contoh motivasi yang sederhana, aku bisa, aku semangat, aku mampu. Aku bisa mencapai goalsku atau tujuanku seperti itu. Itu akan membuat kalian akan lebih bisa bangkit dari keterpurukan atau ingin menjadi versi terbaik daripada karakter kalian yang sebelumnya gitu. Itu saranku. Jadi lebih baik kalian mapping sama buat goals, tujuan daripada baca buku motivasi atau mendengarkan video-video tentang memotivasi yang hanya membangkitkan semangat sementara aja. Itu ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya Mas Gus. Curhat kedua, kenapa saya selalu dapat pasangan yang toksik yang membuat saya keingat dengan kebencian saya pada ayah yang sering mukuli ibu saya. Oke, gini ya, itu banyak mungkin dari teman-teman yang mau nikah, terus ada beberapa kali pacaran, tapi kok tiba-tiba selalu itu dapat pasangan yang toksik atau yang relevan sama kehidupan sehari-hari. Contoh yang kayak tadi, kalau misalnya kalian sering melihat bapak ibu kalian itu bertengkar, adu-aduan, dus, atau salah satu mukulin salah satunya atau merendahkan seperti itu, kalian terbiasa sama itu. Nah, pikiran kita sama kebiasaan kita lebih kuat mana Mas Gus? Kebiasaan. Gitu. Kalau pikiran kalian tahu bahwa mukulin orang tanpa alasan, mukulin orang dengan cara yang nggak tepat, ya itu sudah termasuk tindak yang kejahatan atau kriminalitas, apalagi dalam rumah tangga KDRT. Tapi kalau kalian lihat itu terus-menerus, akhirnya apa? Kalian menganggap itu yang relevan, itu yang wajar. Akhirnya, walaupun kalian punya pikiran, oh aku nggak mau, atau teman-teman tongkrongan yang ada kisah yang sama kayak curhatan itu, sering lihat bapaknya sering mukulin ibunya, itu kalau kalian sering-sering lihat kayak itu terus, itu yang relevan. Itu yang akan membuat, oh ya biasanya begitu, ya sudah, itu yang wajar. Garis bawah ya, wajar. Itu. Maka nggak salah kalau misalnya kalian mau
cari orang yang lebih baik dari orang tua kalian. Contohnya yang curhat itu tadi, teman-teman tongkrongan, perhatikan ya. Kalau kamu mau hidup yang lebih baik, coba kamu bertumbuh di lingkungan yang baik dulu. Untuk mengcompare yang tadinya di rumah itu nggak maksimal perkembangan tumbuh kembangmu, karena ada bapakmu yang sering mukulin ibumu, coba kamu ikuti komunitas, pindah lingkungan atau ngekos waktu kuliah, kamu kuliah yang jauh supaya memperbaiki apa yang kamu anggap wajar. Itu. Maka dari situ nggak salah. Kalau misalnya kamu terbiasa ngelihat bapak ibumu itu berantem, terus sampai pukul-pukulan atau bapakmu mukulin ibumu, kamu dapat pasangan yang toksik. Kenapa? Karena kamu terbiasa hidup di lingkungan yang toksik. Itu teman-teman. Kebiasaanmu hidup di lingkungan yang toksik mengakibatkan kamu mewajari hal-hal yang toksik. Kalau misalnya ada orang yang datang green flag, orang-orang yang green flag, teman-teman tongkrongan, entah itu cewek atau cowok, datang di hidup kamu, kamu akan terasa asing, terasa mengganggu hidupmu. Karena apa? Sudah terbiasa dengan keadaan lingkungan, dengan komunikasi yang toksik. Entah kok komunikasi verbal atau komunikasi fisik, ditinju, dipukul. Akhirnya secara alam bawah sadarmu akan mencari sosok yang sesuai yang apa yang dia anggap kamu wajar. Itu ya teman-teman tongkrongan yang perhatikan. Kalau kamu mau dapat pasangan yang lebih baik, satu, kamu perbaiki dirimu dulu, ya. Tidak mewajari penderitaan, karena penderitaan itu nggak enak. Buat diri kamu bahagia. Bahagia itu bukan hanya sekedar senang. Ini banyak yang salah. Kalau kamu sekedar senang, sama aja kayak aku makan mie gacoan, dapat sensasi pedasnya, terus ya udah, nggak ada rasa leganya. Tapi kalau aku bahagia, aku punya kenangan, momen, situasi di mana kalau aku kenang itu membuat aku senang, sukacita, lega, itu bahagia teman-teman. Itu jangan incer sekedar senang, tapi bahagia. Bentuk dirimu itu dulu. Dan saya ingatkan ya, penderitaan itu nggak enak. Jangan buat dirimu mewajari sesuatu hal karena dibentuk oleh lingkungan yang toksik. Buat dirimu untuk bahagia, jadi versi yang bahagia ini. Gitu. Kalau kamu mau mempersiapkan dirimu punya pasangan yang green flag, yang baik, yang bisa ngertiin, yang bisa memahami, yang bisa ada, yang bisa diajak hobi bareng, yang nggak akan sama dengan keluargamu, itu pastikan kamu jadi versi terbaikmu dulu. Itu caranya memutus yang namanya apa Mas Gus? Memutus trauma. Gitu. Oke, kalau misalnya ada bingungan, tanya aja di kolom komentar. Oke, terus selanjutnya Mas Gus. Next question, apakah tempat manusia bertumbuh akan menentukan perkembangan karakternya? Ya, itu jelas pasti. Kenapa? Karena beda daerah itu pasti akan beda tradisi dan budaya. Contoh misalnya di daerah Madiun, Ponorogo dan Madiun Raya sekitarnya, Idul Fitri itu pasti rame. Idul Fitri pasti rame. Ada budaya-budaya yang dimana itu mengakibatkan orang-orang Madiun itu seringannya apa? Silaturahmi ke tetangga-tetangga. Kalau kamu ke Madiun pasti akan tahu. Lek, ini rumahnya Pak Deya. Ini mana? Oh sana, nanti menggok kiri. Padahal jaraknya itu 5 km. 2 km paling dekat. Itu aja udah tahu gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya kamu ke Madura. Ke Madura itu yang rame Idul Adha. Ya, Idul Adha akan membentuk budaya yang dimana semuanya ngumpul jadi satu, enggak marahin orang ke rumah-rumah. Seperti itu. Lalu apakah membentuk karakter? Iya. Contoh tradisi orang Madiun. Di Madiun itu banyak pencaksilat yang depannya itu persaudaraan. Otomatis ada yang ikut silat ataupun tidak ikut silat, nilai-nilai moral dan filsafat yang tertanam di masyarakat Madiun itu akan mengutamakan persaudaraan. Salah satu contoh, aku punya banyak teman, aku pun juga berasal dari Madiun. Kalau misalnya temanku yang disakitin, aku marahnya luar biasa. Tapi kalau aku yang disakitin, aku biasa. Makanya kalau misalnya kamu sering lihat kalau punya teman Madiun, itu kalau dia disakitin biasa. Tapi kalau temennya yang disakitin, itu belanya mati-matian. Itu orang Madiun. Kalau orang di daerah Surabaya, itu beda.
Jadi karakter itu memang terbentuk dari tradisi dan budaya yang berkembang di daerah tersebut. Termasuk apa? Tentang patriarki, di mana laki-laki yang kerja, perempuan yang harus di rumah. Itu apakah daerah seperti itu masih ada? Ya. Itu aku nggak menutup kemungkinan iya. Ada juga daerah yang membiasakan ada tradisi di mana pendidikan itu yang utama. Contoh di Jogja, kamu pasti akan menemukan banyak buku beredaran karena banyak yang minatnya untuk membaca buku. Di Malang itu banyak orang yang senang liburannya itu mendaki gunung atau pergi ke kafe karena banyak yang minatnya ke sana. Karakternya terbentuknya seperti itu. Akhirnya apa? Karakter akan terbentuk di mana kamu bertumbuh di lingkungan sosial tertentu. Tapi karakter utama kamu terbentuk ada di lingkungan keluarga, bukan di lingkungan sosial. Tapi kalau lingkungan keluargamu itu kacau atau dysfunctional parenting, dysfunctional parenting, maka kamu perlu mendapatkan atau menjebak dirimu pada lingkungan yang mampu membuat kamu berkembang dan bertumbuh secara lebih tepat dan manfaat dengan cara bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Bijaksana untuk mampu mendidik dirimu supaya kamu bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih nyaman, tenang, aman, dan stabil, terutama keuangan ya. Itu karena banyak sekali daerah tertentu juga mewajarkan mental miskin. Itu hati-hati gitu. Kalau misalnya udah tahu seperti itu, apalagi sekarang terbantukan dengan media sosial yang bisa menebarkan bagaimana tradisi itu terbentuk di setiap daerah, kamu pasti akan banyak sekali tempat di media sosial untuk mengoreksi dirimu. Apakah lingkunganmu itu tepat atau tidak? Seperti itu. Oke, kalau bingung tetap ditulis aja di komentar. Oke, selanjutnya Mas, caranya move on itu bagaimana? Ini arah SMA Mas Gus ya? Iya, mesti. Waduh. Ya caranya move on ya move on. Gak ada yang lain. Kalau kamu move on ya move on. Tapi kenapa kok kamu itu sulit sekali untuk move on? Kenapa? Karena kamu masih tidak bisa melepaskan kenangan yang sudah kamu buat sama orang tersebut. Gitu. Kalau kamu mau move on. Cara move on paling gampang apa? Ya kamu berusaha untuk mencintai dirimu sendiri dulu. Orang yang gagal move on atau menganggap dirinya itu susah move on sampai 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu berarti kalian dongo. Gitu loh. Ini kenapa harus lama-lama gitu? Ini banyak, kemarin aku juga dapat ini Mas Gus, dapat curhatan dari anak SMA, masuk ke klinik rumah hipnoterapi Mojokerto. Berapa orang? 10 orang. 10 dalam waktu sebulan. Curhat yang sama. Mas, aku susah move on. Tak lihat model orangnya. Satu nih gendut, ada yang gendut banget. Lupa sama dirinya. Terus satunya kurus, sampai nggak bisa tidur, nggak bisa itu. Kenapa orang susah move on? Di anak-anak SMA sekarang. Satu, kalian mencintai seseorang tapi kalian melupakan diri untuk dicintai. Kalian lupa sama diri kalian bahwa ya tugas kamu mencintai dirimu sendiri itu ya tugas kamu. Gitu. Kamu mau mencintai seseorang dengan cara berkorban itu bullshit. Makanya anak-anak SMA sekarang susah move on. Gitu. Kalau misalnya senang itu ngasih semuanya. Wow. Padahal uangnya dari siapa? Orang tua. Kamu ngasih boneka, kamu ngasih apapun untuk pasanganmu. Sampai kamu melupakan dirimu sendiri. Kamu merasa berkorban itu bukan cinta, tapi pamrih. Itu. Teman-teman kalau mau move on. Ya sudah, paling gampang caranya untuk move on, ya move on. Mulainya gimana? Mulai dari dirimu sendiri, sadari bahwa kamu berharga, kamu berarti. Ini hanya fase yang perlu kamu lewati. Nanti apakah waktu yang menjawab? Ya. Tapi waktu itu bisa lebih cepat atau tidak itu keputusan diri kamu sendiri. Bukan orang lain, dan berhenti menyalahkan apa penyebab kamu tidak bisa move on. Tapi mulai. Nih, stop thinking, start doing. Doing apa? Lakukan apapun yang membuat kamu bertumbuh, berkembang
untuk meningkatkan kualitas diri kamu. Itu. Oke, next question. Mas, mencintai seseorang dengan egois dan mencintai orang dengan tulus, apakah berbeda? Itu beda. Kalau kita mencintai dengan egois, itu kita bukan mencintai. Contoh gini, kamu mencintai seseorang, ya, tapi yang sebenarnya kamu punya pikiran bahwa, oh ya saya mencintai seseorang kalau dia cantik. Misalnya aku laki-laki, ya emang laki-laki ya. Misalnya ada orang laki-laki bahwa aku mencintai seseorang kalau dia itu cantik, dia itu manis, dia itu baik, dia itu bisa ngertiin aku, ya. Sementara kalian sudah terpatri seperti itu. Lah kebetulan kamu mencintai seseorang tersebut dan nilai-nilai yang tadi sudah kamu pikirkan itu ada di dirinya, itu bukan cinta, tapi keegoisan untuk mencintai. Kamu tidak mencintai seseorang itu secara utuh, menyeluruh, tapi mencintai apa yang kamu pikirkan yang kebetulan ada di dia. Akhirnya kalau misalnya pasanganmu itu punya kesalahan, satu kesalahan kamu grundeli minta ampun. Kamu nyemprotnya bintang, kamu harusnya nggak begini, kamu nggak kayak apa yang aku mau. Nah, emang apa? Apakah harus sesuai dengan apa yang aku mau untuk mencintai seseorang? Enggak. Mencintai seseorang dengan tulus itu hanya cukup kamu menerima dia, kelebihan, kekurangan, kebaikan, keburukan. Ingat ya, kamu bukan robot yang kamu setting, kamu itu sesuai dengan keinginanmu. Enggak, kamu berbicara dan berpasangan dengan manusia. Manusia punya kelebihan, kekurangan, terus habis itu kebaikan dan keburukan yang ada di lingkungannya dia, tempat dia bertumbuh. Terus kebetulan ada kamu, dan kamu tidak akan bisa mengubah pasanganmu itu sesuai dengan kemauan kamu, nggak bisa. Karena apa? Karena kamu nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi sama dia sejak kecil sampai dewasa untuk kamu ubah sesuai dengan keinginanmu, nggak bisa. Itu namanya pamrih. Kamu egois. Kamu nggak bisa menerima dia apa adanya. Dan kalau misalnya kita ngomong tentang psikologi, tidak ada orang yang bisa mengubah dirinya kecuali dirinya sendiri yang mau. Di hipnoterapi, di tempatku klinik, di rumah hipnoterapi Mojokerto, itu pun juga begitu. Kalau orang itu masih denial, masih betah menderita, itu tidak akan saya mau untuk menghipnoterapinya. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada niatan untuk sembuh. Sama kayak kamu mencintai pun juga sama. Kan kita bicara manusia, Mas Kus ya. Kalau kamu mencintai seseorang, ya kamu cintai dia secara apa adanya, orangnya. Bukan apa yang kamu inginkan pada orang tersebut. Itu yang namanya ketulusan, karena ketulusan tidak perlu pamrih. Tidak perlu kamu dekat sama saya harus begini, harus begitu. Enggak. Kalau tulus ya sudah, ayo. Ajak aktivitas yang bermanfaat, contoh nge-gym, lari. Ini event lari banyak Mas Kus ya. Kita akan ikut di bulan Juli, itu pun juga ikut nanti. Kenapa? Kita juga punya pasangan yang kita ajak untuk sehat bareng dan dia mau. Itulah yang namanya cinta yang tulus. Cinta tulus itu tidak merugikan salah satu pihak, tapi saling mengisi karena kita sudah bisa melengkapi diri kita sehingga kita siap melengkapi pasangan kita secara apa adanya. Bukan dibuat-buat atau terlihat mesra tapi tidak mesra. Atau terlihat, oh ya, couple goals tapi ternyata salah satu yang lebih dominan daripada yang lain. Itu namanya cinta egois. Salah satu yang dominan daripada yang lain itu egois. Tapi ada kalanya kita harus tahu kapan 50%, sama-sama 50%, kadang 70% si perempuan, kadang kita yang lebih tinggi 70%. Harus tahu kapan takarannya ini terjadi. Makanya untuk bisa mencintai pasangan itu dibutuhkan apa? Kolaborasi, kerjasama. Bukan harus aku. Enggak. Itu kalian berarti belum dewasa. Jangan mencintai seseorang ketika kalian belum bisa mendewasakan diri kalian sendiri. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Mas Kus? Habis. Berarti 5 pertanyaan aja ya Mas ya? Ya. Oke deh. Ya udah, itu dulu untuk season. Enggak dong. Video kali ini ya, bukan season ya. Bukan season, sorry. Berapa Mas? Oke.
Oke, kalau gitu teman-teman tetap pantau terus channel Generasi Bernama. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kalian senang sama channel ini, dukung dengan cara kasih pertanyaan, kasih komentar, dan juga like video ini. Oke? Oh ya, sama share juga. Sama kita terima semua kritikan dan masukan dari teman-teman. Tulis saja di kolom komentar, karena kolom komentar kita tidak kami matikan. Itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman tongkrongan, terima kasih.